Halo teman-teman, jumpa lagi bersama dengan saya Purba Kunchara Ningrat Putra di channel YouTube saya Purba Kunchara. Ya, kali ini saya akan berbagi mengenai perhitungan PPN dan potongan PPh 23 ya untuk transaksi pengadaan jasa. Transaksi pengadaan jasa. Oke, oleh PT EYZ ke instansi pemerintah ya. Jadi template ini bisa dipakai baik dari sudut pandang kita sebagai penyedia jasa PT ya, atau dari sudut pandang bendahara, dari bendahara pemerintah ya. Nah, caranya gampang banget teman-teman, kita bisa tinggal masukin aja. Misal budget totalnya itu 8 juta gitu ya. Biasanya kalau dari instansi itu kan misalnya dari bagian apa ya, dari bagian apa gitu ya. Mau beli jasa kita, misal kalau di saya itu adalah jasa streaming ya, layanan server streaming. Misalnya Pak, saya punya budget segini, bisa nggak dapat misalnya dapat 100 pendengar atau 500 pendengar. Oh ya sudah, oke. Saya masukin lah di sini. Nanti saya rinci, keluarlah di sini ya nilai DPP-nya, PP-nya berapa. Jadi teman-teman bisa tinggal masukin aja 8 juta. Itu langsung keluar. Misal 100 juta juga bisa. 100 juta. Juga keluar ya, semuanya udah keluar. Nah, teman-teman, dari sini yang dipungut dari bendahara pemerintah adalah PPN dan potongan PPh 23. Ya, ingat ya, 23 bukan 22. Kalau 22 itu pengadaan barang, kalau 23 itu pengadaan jasa, ya. Tarifnya juga beda. Kalau PPh 22 itu 1,5%, kalau PPh 23 itu 2%, teman-teman, ya. Bersifat tidak final dan bisa dikreditkan. Tapi kalau PT Anda masih pakai PPh final 0,5%, itu nggak mau dikreditkan, malah justru nanti jadi lebih bayar ya. Nah, dan nggak bisa karena kredit pajaknya hanya berlaku untuk tahun yang bersangkutan gitu ya, masa yang bersangkutan, tidak bisa dikreditkan nanti. Oh, nanti nunggu ketika PT saya sudah nggak pakai PPh final, kan PT kan 3 tahun ya. Nggak bisa teman-teman, itu hanya untuk untuk satu masa tahun yang sama. Oke. Jadi anggapannya nih PT yang sudah nggak pakai PPh final ya bisa dikreditkan. Oke. Dari situ nanti yang dibayar ke PT berapa sih? Bukan nilai DPP-nya ini teman-teman yang ditransfer ke PT. Juga bukan DPP plus PPN, karena bendahara pemerintah itu wajib memungut PPN. Juga wajib memotong PPh 23. Nah, yang dibayar ke PT yang ditransfer oleh bendahara ke kita sebagai penyedia jasa itu adalah tinggal 88, 288, 288. Itu dari mana? Dari DPP dikurangi potongan PPh 23 ya, atau setelahnya kita dapat cuma 98% dari DPP-nya. Ya. Segini teman-teman. Kemudian yang dibayar ke PT ya, ini hanya ini ya. Summary ya. Jadi ini kesimpulan. Yang dibayar ke PT adalah 88, 288, 288. PPN-nya 909, komanya nggak ada ya karena dibulatkan ke bawah ya kalau PPN. PPh pasal 23-nya sekian. Ya, teman-teman, totalnya 100 juta gitu, teman-teman. Jelas ya? Sangat simpel sekali dan teman-teman bisa dapatkan template ini di deskripsi ya, gratis. Dan teman-teman bagi yang ingin konsultasi soal perpajakan bisa WA aja saya di 0857 5598 7055. Sekali lagi di 0857 5598 7055, baik pajak pribadi ataupun perusahaan. Misal teman-teman, Pak, saya kelupaan bayar PPh final untuk sewa kontrakan rumah. Saya punya rumah, saya kontrakin sudah 3 tahun nih, saya nggak bayar. Saya takut sama orang pajak, Pak. Nanti gimana Pak kalau saya kena denda dan sebagainya? Tenang aja teman-teman, bisa sharing dan data kerahasiaan Anda pasti saya jamin 100%. Tidak mungkin saya akan laporkan ke orang pajak, nggak mungkin ya. Teman-teman, mungkin hanya saya sebagai saya buat contoh aja kalau ada kasus, dan itu pun saya samarkan namanya, misal PT XYZ atau Tuan XYZ atau Tuan ABC, nggak masalah ya. Hanya sebagai contoh karena tujuan saya adalah untuk berbagi ya. Terima kasih teman-teman yang sudah stay tune di channel saya. Semoga ini bermanfaat dan kita sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.